Halo sahabat UMSI, kembali lagi bersama kami di podcast UMSI, podcast yang sangat menginspirasi dan memberikan informasi terkait Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang insya Allah akan memberikan kita inspirasi, dan beliau ini berasal dari kota terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang, yang terkenal dengan kota apel, kota bunga, kota pendidikan. Nah, beliau adalah Ketua Program Studi S2 dan S3 Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Profesor Dr. Oman Sukmana, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Mbak Asmi. Alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah. Sinjai itu ternyata menyenangkan, terutama karena banyak ikan bakarnya. Ikan bakarnya. Oke, selamat datang Prof di kota Pandrita kita. Kalau di Sinjai itu, kalau Malang kota apel, kota bunga. Kalau di Sinjai itu terkenal dengan kota Pandrita kita namanya. Kota Pandrita kita. Pandita Kita. kita. Iya. Nah, bagaimana perjalanan ke Sinjai, Prof? Ini kan dari Malang ke Makassar via udara. Sekarang dari Makassar ke Sinjai via darat. Bagaimana perjalanannya sampai di sini? Ya, tentu saja ini kan pengalaman pertama. Kalau ke Makassar itu insya Allah sudah beberapa kali ya. Tapi kalau ke Sinjai ini pertama kali, dan itu pengalaman pertama rute dari Makassar ke Sinjai melalui 3 kabupaten ya. Iya. Dan dijemput oleh Pak Rektor langsung. Universitas Muhammadiyah Sinjai ya, luar biasa dan menarik pengalaman perjalanannya gitu ya. Setelah berada di Sinjai ini, Prof, bagaimana pendapat Prof Oman ini terkait dengan Sinjai? Ya, yang pertama tentu saja saya mengapresiasi karena ada sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Sinjai, yang saya kira sangat besar kontribusinya terhadap peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah Sinjai dan sekitarnya itu. Dan yang kedua, sebagai orang yang sangat menyukai ikan, tentu saja Sinjai sangat menarik karena banyak bisa menikmati ikan, kuliner ikan segar ya, macam-macam ya, luar biasa gitu. Jadi seksa menarik gitu ya, Sinjai ini. Kan Universitas Muhammadiyah Malang ini, Prof ya, sudah didirikan sejak tahun 1964, sudah 59 tahun ini perjalanan UMM. Nah, apa yang bisa menjadikan UMM ini masih bertahan, Prof, dan menjadi top university di swasta ini, Prof? Ya, kemudian UMSI ini kan perlu banyak belajar sebenarnya, karena kan kami ini masih 3 tahun, Prof ya. Jadi bagaimana sebenarnya kiat-kiat untuk mempertahankan sebuah universitas? Ya, mungkin saya berkaca kepada apa yang saya alami, saya rasakan kurang lebih sekitar 32 tahun mengabdi di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang pertama, karakter dari Universitas Muhammadiyah itu saya kira mungkin dimanapun itu kebersamaan dan egaliternya itu yang nampak. Jadi kebersamaan kekeluargaan itu menjadi spirit utama yang kemudian memacu kita untuk sepenuhnya mengabdi. Nah, saya merasakan bagaimana awal-awal ketika bertugas di UMM Muhammadiyah Malang itu tahun 1991, dan itu manajemennya kita sebut sebagai manajemen takmir. Jadi ibarat sebagai pengurus takmir masjid, ya tukang nyapu, ya tukang ajan, mungkin jadi khotib, jadi imam, jadi itu kita lakukan bersama-sama. Nah, disitulah karakteristik dari Muhammadiyah Malang. Kemudian kebersamaan itu kita pupuk, bangun menjadi sebuah kekuatan. Jadi bergerak bersama, saling mendukung, saling membantu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah dinilai Muhammadiyah Malang itu termasuk salah satu PTM yang menjadi kebanggaan Muhammadiyah lah gitu ya. Jadi pondasi ini ya, Prof ya, perlu diperkuat.
Jadi kan ini saat ini juga Majelis Diktilitbang pimpinan Pusat Muhammadiyah ini memiliki program kebijakan 5.000 dokter. Nah, peran UMM ini untuk program tersebut bagaimana, Prof? Ya, pertama memang kita mendukung strategi dari atau kebijakan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang yang concern sekarang terhadap pengembangan sumber daya manusia. Memang kalau ini kan terutama di dunia pendidikan itu dinamika dan persaingannya memang kan cukup ketat. Nah, untuk memenangkan persaingan itu salah satu kunci utamanya adalah penyiapan SDM. Nah, oleh karena itu Majelis Diktilitbang Muhammadiyah sekarang ini membuat kebijakan 5.000 dokter Muhammadiyah. Nah, untuk mencapai itu maka sumber daya di PTM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu yang kemudian dijadikan sebagai fondasi untuk mencapai gerakan 5.000 dokter itu. Nah, kami ya diajak koordinasi oleh Majelis Diktilitbang, ada Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Yogyakarta, Jakarta, dan Sumatera Utara, terutama yang ada program doktornya. Nah, kebetulan di UMM itu ada sekarang ini yang sudah berjalan ada 5 program doktor sosiologi, doktor pertanian, doktor fakultas agama Islam, kemudian doktor pendidikan. Nanti akan ditambah lagi 2 program doktor, yaitu doktor hukum dan doktor ekonomi. Nah, kemudian merespon dari kebijakan dan dalam rangka mendukung kebijakan Majelis Diktilitbang itu, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang membuat sebuah kebijakan yang saya kira itu sangat luar biasa, yaitu memberikan subsidi atau beasiswa bagi PTM-PTMA. Lalu kemudian kita membuat ada lima kategori, 5 klaster ya gitu ya. Untuk klaster 1 itu bagi PTN-PTMA yang student body-nya atau jumlah mahasiswa di bawah 1.000, lalu ada yang antara 1.000, 5.000 sampai 15, dan ada yang di atas 15.000. Nah, khusus bagi klaster 1 yang PTN-PTMA ya jumlah mahasiswa atau student body-nya di bawah 1.000, maka kami UMM memberikan beasiswa biaya studinya itu kita pangkas hanya sampai selesai itu 45 juta ya, 45 juta, lalu ditambah nanti 5 juta untuk uji promosi doktor, jadi totalnya hanya 50 juta. Jadi per semesternya itu kalau 45 juta itu 7 juta 500, dan kita target sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek bahwa masa studi program dokter itu kan KTW-nya 6 semester ya, 3 tahun, maksimal 5 tahun gitu ya. Nah, maka kita rancang supaya studi di program dokter di UMM itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 semester. Nah, kemudian kita dengan standar akademik sesuai dengan peraturan Kemdikbud. Jadi ini salah satu kontribusi UMM untuk mendukung kebijakan 5.000 dokter pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang. Jadi ini sebenarnya program yang memudahkan kami ya, Prof, yang belum lanjut S3. Ya, untuk mempercepat itu karena kalau dosen itu kan, kalau tentara itu cita-citanya kan harus jadi jenderal. Iya. Dan kalau dosen itu ya cita-citanya harus menjadi guru besar. Dan salah satu syarat untuk menjadi guru besar itu memang harus S3 sekarang, harus sama S3. Jadi mau tidak mau S3 itu merupakan syarat yang harus ditempuh ya untuk dimiliki oleh dosen supaya dia menjadi guru besar. Nah, kalau
saya kemarin menyatakan ya, kalau ada dosen yang tidak punya cita-cita ingin jadi guru besar, maka segera bertobat. Karena itu sedang ada sedang mengalami sesat pikir gitu ya. Jadi harus semangat dan semua terbuka. Semua terbuka, sistem memungkinkan, tinggal bagaimana kita. Makanya ya S1, S2, S3 itu kan memang harus perih-perih dulu, tapi nanti insya Allah kalau sudah jadi guru besar itu sudah istilah urusan perut, urusan ekonomi itu sudah terlampaui, dan itu menguntungkan individu, menguntungkan keluarga, dan menguntungkan lembaga gitu. Jadi harus punya cita-cita untuk menjadi guru besar dan harus S3 gitu, nanti ketepuluhan ke S3. Semoga dengan program 5.000 dokter ini rekan-rekan di UNSI yang belum lanjut S3 termasuk saya Prof ya, harus terinspirasi gitu. untuk bisa lanjut segera di S3, terutamanya di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ini juga kaitannya Prof Ohman ke UM Sinjai, salah satu program data sharing. Nah, data sharing ini sebenarnya program seperti apa ya Prof ya? Ya, data sharing itu kan sebenarnya ditujukan kita materi acara kemarin itu kan kita kemas dalam bentuk pengembangan akademik dan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Ya memang kita harapkan pengembangan sumber daya akademik itu kan bukan hanya soal studi, tapi juga soal penelitian, soal karya ilmiah, soal pengabdian dan sebagainya. Nah, kita diskusi kemarin sharing lah, learning from experience to by experience, itu misalnya bagaimana bisa mendapatkan insentif penulisan buku ajar, lalu kita diskusi bagaimana misalnya cara belajar dari pengalaman untuk mendapatkan hibah pengabdian, termasuk juga saya sharing pengalaman untuk meraih usulan jabatan pengusaha guru besar. Karena itu tidak instan ya, itu banyak proses, dan karena proses maka itu persyaratan untuk bisa terpenuhinya nilai guru besar itu juga proses, dan proses itu dari sekarang. Makanya saya ke teman-teman dosen yang masih muda-muda, yang masih asisten ahli, dan sekarang harus siapkan, sebab meraih jabatan guru besar itu memang harus disiapkan dari sekarang. Termasuk juga itu kan by data ya. Jadi yang kita tulis nilai itu harus ada datanya. Oleh karena itu setiap kegiatan akademik, kalau karya, semenda dan sebagainya, memang sebaiknya ada berupa surat tugas resmi atau SK pimpinan, lalu ada bukti misalnya sertifikat atau kalau kegiatan misalnya diskusi itu nanti pematerinya ada makalah, syukur-syukur paper atau makalah itu kemudian bisa jadi jurnal ilmiah, itu kan yang harus disiapkan dari sekarang. Nah, kalau tanpa itu jadi jangan berharap kalau dari asisten ahli ke lektor kepala atau kepala guru besar di ujung-ujung. Kita dunia akademik berbeda dengan dunia politisi di sana. Biarkan mereka euforia dengan anugerah guru besar, tapi kita karena di akademik maka banyak sistem, banyak proses itu untuk mencapai itu, dan disiapkan dari sekarang. Jadi kinerja dosen itu tidak instan ya Prof ya? Bukan, nggak ada sebenarnya dosen instan itu gitu ya. Kalau dosen ingin instan, ya sudah tinggal kiamat dunia pendidikan itu. Betul sekali. Karena kita bisa terasah pengalaman dan kemampuan akademik kita justru jadi proses gitu ya. Misalnya dalam penelitian, proses wawancara itu mungkin ilmu itu semua orang bisa mempelajari bagaimana tahapnya, tapi seni itu diperoleh melalui pengalaman. Jadi kalau kita tidak punya pengalaman wawancara, ya kan wawancara itu adalah proses komunikasi, dan membangun komunikasi itu tidak mudah gitu ya.
Ya itu yang harus dimiliki oleh dosen. Jadi data sharing ini salah satu bentuk kerjasama dari UM Malang ke UM Sinjai. Nah, harapan Prof Oman selanjutnya bagaimana nih Prof terkait dengan kerjasama yang kita bentuk ini? Ya tentu saja kan karakter kita di Muhammadiyah itu bukan hanya NATO ya. NATO itu not action talk only. Kita memang harus pahala melakukan sesuatu yang tujuannya bermanfaat itu lebih besar daripada hanya sekedar niat gitu ya. Memang niat saja udah dapat pahala, tapi niat yang diikuti dengan tindakan nyata, maka saya berharap misalkan nanti kalau peluang ini kita lanjutkan dengan kerjasama, lalu ada mahasiswa dosen UMSI yang S3 di UMM, nanti kan berpeluang kok promotornya itu nanti dari sini, yang misalnya Bapak Ibu dosen yang sudah S3, lektor kepala minimal, lalu itu nanti kita bisa menjadikan untuk kopromotor, dan syarat ke guru besar itu nanti mempermudah karena sudah ada pengalaman membimbing, pengalaman menguji S3, jadi kita bisa kolaborasi gitu. Kemudian juga bisa kolaborasi dalam menulis buku gitu ya, gitu. Kemarin saya menawarkan ini karena di UMM itu kan ada program setiap dosen itu termasuk guru besar itu ya, ada dana 20 juta untuk menulis buku. Jadi kalau kita nanti misalnya kolaborasi, misalnya kita bikin buku katakanlah sosiologi korupsi misalnya gitu ya, lalu kita bagi-bagi, saya 3 bab, di sini teman dosen di sini 3 bab, lalu dana ini nanti sebagian misalnya 5 juta diberikan untuk insentif penulisan itu, nanti yang sisanya untuk cetak buku. Jadi kita bisa buat buku bersama gitu ya, untuk buahan aja dan sebagainya gitu ya. Itu salah satu harapan saya ke depan, terutama nanti akan kita koordinasikan di pasar sarjana peluang-peluang seperti ini gitu ya. Ini kan kemarin Prof sempat ya menjadi narasumber di kegiatan workshop kemarin. Nah, kesannya Prof Oman menjadi narasumber di Universitas Muhammadiyah Sinjai ini bagaimana? Saya kemarin menantang kira-kira gitu ya. Ini Bapak Ibu kalau seandainya sudah bosen, kemudian nggak apa-apa kita akhiri saja. Nanti materinya saya kasihkan PPT-nya. Ternyata enggak, ternyata sanggup sampai sore gitu ya. Jadi malah pematerinya yang kecapean. Jadi luar biasa, dan ini potensi ya soal renumerasi yang diterima itu kan sebenarnya tentatif. Percuma kan renumerasi besar juga kalau ujung-ujungnya menyengsarakan kita. Tapi kalau di Muhammadiyah itu insya Allah asal lurus niat lurus gitu ya, mengabdi di Muhammadiyah, peluang terbuka. Jadi insya Allah, dan apalagi spiritnya tadi untuk mencapai guru besar, dan sekarang guru besar muda-muda itu bisa. Kebijakan PP Muhammadiyah itu diusahakan guru-guru besar di lingkungan PTMA itu kalau bisa usia 40-50 tahun maksimal 50 tahun itu sudah bisa jadi guru besar. Jadi makanya sekarang yang usianya belum 40 itu S3, segera S3 lah gitu, biar nanti. Jadi tertantang ini Prof, saya mau lanjut S3 kemudian mendapat gelar guru besar seperti Prof Oman ini. Nah, jadi Prof mungkin Prof bisa memberikan kami motivasi ke depannya terkait dengan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia yang ada di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Ya, pertama tentu saja motivasi diri itu menjadi penting ya. Kita harus selalu, memang dalam proses menjadi dosen itu pasti ada problem, ada masalah, ada hal-hal yang tantangan yang kita rasakan. Tapi ingat, semua masalah itu, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, dosen itu tidak berjalan sendiri.
tetapi pengembangan kualitas dosen itu juga harus didukung oleh sistem, oleh institusi. Jadi kolaborasi, dosen secara individu memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan institusi, institusi juga menciptakan suasana yang memungkinkan dosen untuk berkembang, untuk maju. Nah, saya kira itu yang harus Jadi motivasinya ini kolaborasi ya, Prof ya. Kolaborasi antara individu dengan sistem. Individu yang kalau ada dosen yang motivasinya luar biasa tapi institusi umsinya misalnya tidak mendukung gitu ya, iklim tidak mendukung kan. Dan yang paling penting pertama kali yang harus diciptakan adalah budaya kebersamaan itu. Jadi kalau di kampus itu merasa itu, pokoknya kalau dosen sudah ke kampus lalu kemudian malas pulang, wah itu tanda-tanda berarti Pak Rektor sudah berhasil menciptakan. Dan saya merasakan di UNSI itu, saya sampai istri saya itu berkomentar, luar biasa ini Pak Rektor langsung memimpin menjadi imam sholat lalu berikan tausiah, luar biasa. Itu saya kira iklim yang bagus gitu ya. Tapi kalau ada dosen yang kemudian sampai di kampus nggak betah langsung, berarti ada sesuatu. Mungkin sesuatu itu ada di internalnya atau mungkin ada di sistemnya yang gitu ya. Masya Allah, semoga motivasi dari Prof. Oman ini bisa menyadarkan rekan-rekan kembali untuk meningkatkan kualitas diri, khususnya dalam pengembangan fungsional akademisi ya, Prof. Amin. Termasuk saya nih, Prof. Saya punya harus take lebih kuat lagi untuk melanjutkan pendidikan kembali. Oke, sahabat UMSI, mungkin demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Profesor Dr. Oman Sukmana MSc, Kepala Program Studi ya, Ketua Program Studi S2, S3 Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Insya Allah podcast kita hari ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Baik sahabat UMSI, jangan lupa di like, komen, subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng di bawah, dan kita kembali ke podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Prof kita UMSI maju bersama. Ya, 1, 2, 3. UMSI maju bersama.